Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membuat rak multifungsi dari kursi benar-benar sampah. Oke, kita simak proses pembuatannya. Langkah pertama adalah membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel di material yang akan kita butuhkan. Oke, paku-paku yang masih ada dibersihkan. Nah, ini adalah material-material yang kita butuhkan. Kemudian saya berpikir untuk mendesain bentuk apa yang saya inginkan. Nah, di sini saya membentuk satu bentuk yang aerodinamis, modern, minimalis. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang saya inginkan. Kemudian saya mengambil satu mata jigsaw dengan tipe JBT127D. Ini adalah versi spesialnya dari produk Inco. Kemudian saya pasang pada jigsaw yang saya akan gunakan untuk memotong material yang sudah kita bentuk. Oke, ini adalah sketch dari utuh pengerjaannya. Saya akan gambar di mana titik-titik pemotongan dengan jigsaw. Oke, ini adalah desain yang akan kita potong. Wujudnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke tahap pemotongan dari material ini. Di sini saya merangkap material ini menjadi satu yang total ketebalannya adalah 2,5 cm. Pada proses pemotongan ini saya tidak menemukan kendala sedikit pun, karena memang mata jigsaw merek Inco ini benar-benar tajam, yang memang dikhususkan untuk kayu dengan versi spesialnya. Oke, kita ke tikungan untuk proses pembentukannya, begitu mudah terpotong. Oke, setelah terbentuk, untuk bentuk atasnya kita akan ke kaki, dimana saya mengembangkan huruf T sebagai model dari kakinya. Proses selanjutnya adalah pengamplasan, membersihkan kotoran-kotoran. Lakukan proses ini dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Yakinkan bulu-bulu dari multiplex ini benar-benar hilang. Oke, dilanjut dengan membersihkan sisa-sisa kotoran yang akan kita fungsikan sebagai ambalan pada rak multifungsi ini. Saya mendesainnya bentuk yang saya inginkan, kemudian saya memotongnya. Kembali saya menggunakan mata jigsaw dengan wood spesial dari Inco. Lakukan proses ini dengan hati-hati, yakin di tepat pada garis yang telah kita tentukan. Oke, kembali saya akan membentuk sisi selanjutnya. Kemudian saya membentuk cekungan dari model ambalan yang aerodinamis ini. Di sini kayu ini benar-benar lunak dibuat sama mata jigsaw ini. Oke, selanjutnya saya akan lakukan proses pengamplasan. Oke, kita lanjut ke assembling. Setelah itu saya menentukan garis vertikal dari ambalan dan horizontal dari ambalannya. Kemudian saya menentukan titik pengeboran untuk ambalannya. Saya menggunakan lem PVC sebagai perekat dan baut sebagai penguatnya. Oke, saya mulai memasang ambalan yang kedua. Kemudian saya lem dan lakukan pemasangan ambalan yang ketiga. Kemudian saya perkuat dengan baut. Kemudian saya pasang tiang yang sisi kanannya. Kemudian atur posisinya agar tegak, kaki-kakinya nempel di lantai.
Kemudian baut semua ambalannya di lubang yang sudah ditentukan. Oke, proses assembling sudah rampung. Kemudian kita akan coba menaruh benda-benda. Ini adalah bentuknya yang masih belum di finishing. Kemudian kita lanjut ke proses pendempulan, di mana proses ini harus hati-hati karena ini adalah menentukan dari estetika rak multifungsi yang akan kita buat ini. Usahakan lubang-lubang yang masih ada tertutup dengan dempul ini, dan pori-pori dari kayu ini tertutup. Oke, setelah selesai satu sisinya, kemudian balik lagi untuk proses pendempulan. Lakukan proses ini ke semua bidang dari multiplex, terutama yang di area yang terlihat. Saya melakukan ini hati-hati dengan kapi dari HPL, karena kapi dari HPL fleksibel dan lumayan membantu dalam proses pengkapian ini. Oke, setelah semua bidang dirasa cukup untuk proses pendempulan ini, kemudian kita akan lakukan ke tahap selanjutnya adalah proses pengamplasan. Pada proses pengamplasan ini, lakukan perlahan-lahan, jangan terlalu ditekan. Usahakan amplasnya mengambang agar hasilnya tidak menggores pada bagian kayu. Di sini kita akan mengamplas pada bagian dempulnya saja. Gunakan metode berputar untuk menghindari kayu dari multiplex ini terkelupas. Setelah dirasa cukup pada proses pengamplasan, lakukan penyemprotan dengan kompresor agar bersih dari debu-debu sisa pengamplasan sebelum dilakukan proses pengecatan. Langkah selanjutnya, siapkan cat. Di sini saya menggunakan warna putih sebagai cat dasar. Kemudian cat pewarna. Untuk pewarna, Anda bisa menggunakan warna yang lain yang disesuaikan dengan selera Anda. Di sini saya menggunakan spray gun sebagai media pengecatan atau alat untuk proses pengecatan. Kemudian setting brush dari spray gunnya. Kemudian lakukan proses penyemprotan. Untuk proses penyemprotan ini lakukan di celah-celah yang sulit terjangkau sebelum dilakukan proses selanjutnya untuk yang mudah terjangkau dari ujung spray gun.
Setelah selesai proses pengecatan dasar, kita lanjut ke proses berikutnya. Tahap selanjutnya kita ke pewarnaan. Tuang cat pewarna ke spray gun untuk dilakukan proses penyemprotan selanjutnya. Kemudian setting brush dari spray gun untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lakukan penyemprotan dengan hati-hati, karena ini adalah finishing yang menentukan kualitas dari pekerjaan kita. Pada proses finishing ini, saya menggunakan metode proses kulit jeruk, di mana saya mengurangi PSI dari tekanan angin yang menuju spray gun. Ini adalah proses penyemprotan kulit jeruk. Metode penyemprotan ini butuh kesabaran dan harus dilakukan secara hati-hati agar hasilnya maksimal. Alhamdulillah, selesai sudah. Bagaimana saya berinspirasi menjadikan sampah menjadi barang bermanfaat. Saya Alvis Teknik mengucapkan anniversary ke-3 tahun buat Cipta Group Indonesia, Inco. Satukan energi untuk maju.